Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas IKOR B dengan NIM 200303501031. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang gaya. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu gaya. Nah, gaya adalah suatu yang menyebabkan terjadinya perubahan keadaan dari diam ke gerak, dari gerak ke diam, atau perubahan bentuk-bentuk atau perubahan kecepatan. Nah, adapun macam-macam gaya. Gaya berat atau gaya gravitasi merupakan gaya luar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua gerakannya. Gaya tahanan atau biasa juga disebut gaya eksternal. Nah, adapun titik tangkap gaya ialah titik di mana gaya dikenakan kepada suatu objek. Untuk gaya gravitasi, titik ini selalu melewati titik berat objek. Tetapi secara teknis, titik ini merupakan titik potong antara garis gaya dan sumbu mekanik dari tulang atau segmen yang bekerja sebagai pengungkit anatomi. Nah, adapun arah gaya. Arah gaya suatu garis geraknya. Contohnya, gaya gravitasi menarik semua objek ke arah pusat bumi. Maka, arah gravitasi adalah vertikal ke bawah. Jadi, gaya gravitasi yang bekerja pada suatu objek digambarkan sebagai vektor yang arahnya ke bawah mulai dari titik berat objek. Nah, adapun analisis gaya. Sudut tarikan. Bila sudut tarikan 90 derajat, gayanya seluruh rotasi. Bila sudut tarikan 45 derajat, komponen-komponen rotasi dan stabilisasi sama. Karena sudut tarikan otot biasanya tetap kurang dari 45 derajat. Lebih banyak gaya otot pada suatu bekerja menstabilkan sendi pada gerakannya untuk pengangkit atau segmen. Nah, adapun sistem kontrol anatomik. Kontrol anatomik bekerja dengan tujuan yang sama dengan kontrol mekanik, yaitu mengubah arah gaya dengan cara mengubah sudut tarikan otot. Misalnya, sudut tarikan otot menggeles bertambah besar dengan gaya adanya tonjolan medialisasi di atas dan di bawah sendi lutut yang dilewati oleh tendon sebelum melekat pada tibia. Nah, adapun analis gaya eksternal. Uraian gaya luar ke dalam gaya-gaya komponen yang bekerja pada sudut siku-siku dilakukan dengan cara yang sama seperti yang telah diterangkan pada gaya otot dan akan digunakan bila itu digunakan pada sudut miring. Nah, contohnya, jika ada orang mendorong meja dengan berdiri dekat padanya dengan lengan-lengan ke arah depan bawah, maka hanya sebagian dari gaya yang akan mempunyai komponen vertikal dan komponen horizontal. Nah, adapun memadukan gaya. Gaya-gaya linear. Gaya-gaya yang bekerja dalam arah yang sama pada garis gerak yang sama disebut gaya-gaya linear. Jika ada gaya lain yang bekerja pada perabot itu segaris dengan gaya pertama dan arahnya sama, resultante dari dua gaya itu sama dengan jumlah dari dua gaya tersebut, yaitu A tambah B sama dengan C. Nah, adapun gaya-gaya kongruen. Gaya-gaya yang bekerja pada suatu titik tetapi pada sudut-sudut yang berbeda disebut gaya kongruen. Hal yang penting untuk diingat ialah bahwasanya besarnya resultante beberapa gaya kongruen berjumlah aljabar dan arahnya resultan dari dua gaya kongruen bukanlah tengah-tengah di antara kedua gaya tersebut kecuali dua gaya itu sama besarnya.
Adapun gaya-gaya paralel. Pengaruh gaya-gaya paralel dapat pada objek bergantung pada besar, arah dan titik penggunaan dari masing-masing. Gaya-gaya paralel dapat bekerja pada arah yang sama atau berlawanan. Nah, menguraikan gaya. Gaya dapat diuraikan atau dipilah ataupun dipecah menjadi dua komponen. Kedua komponen ini harus sedemikian besar dan sedemikian arahnya hingga membentuk sebuah jajaran genjang. Nah, selanjutnya adapun gaya sentrifugal dan sentripegal. Gaya sentrifugal adalah gaya yang menyebabkan benda yang berputar akan lari meninggalkan pusat putaran. Gaya sentrifugal dapat disebut dengan gaya tangensial dan besarnya ditentukan oleh massa benda atau M, kecepatan yaitu V, dan jari-jari dari lingkaran gerak R. Nah, adapun peranan dari gaya sentrifugal. Yang pertama, ayunan raksasa atau Gien swing pada horizontal bar Palitunggal menyebabkan adanya tarikan pada lengan. Yang kedua, gerakan melempar bola underhand atau overhand throw, basketball, dan lain-lain adalah berdasarkan prinsip-prinsip gaya sentrifugal. Yang ketiga, pada permainan ular-ularan di ruang senam, lintasan lari dari anak-anak mengandung elemen-elemen dari benda yang diputar pada tali. Yang keempat, kejadian-kejadian di mana gaya sentrifugal ditahan seperti dinding gelas menahan air terhadap juga dalam kegiatan olahraga. Dan yang terakhir, lari pada tikungan akan menyebabkan badan kita terdorong keluar. Untuk mengimbanginya, badan kita harus condong ke arah dalam atau ke titik pusat. Makin tajam tikungannya, makin condong badan kita ke arah dalam. Nah, itulah hasil persentase yang dapat saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.